Selamat datang di Next Gen Talent Hub, Innovate, Create, dan Inspire. Oke. Nah, teman-teman mungkin yang baru datang atau mungkin yang menyimak dari recording kita di YouTube Freshman Indonesia, kita akan mulai dengan pengenalan dulu siapa sih Freshman Indonesia yang menyelenggarakan event dari Next Gen Talent Hub. Jadi kita adalah konsultan SDM di mana kita sudah hadir dari 2006 yang awal mulanya dari Singapura dan kemudian kita hadir di Indonesia dan berdiri sejak 2016. Banyak klien-klien kita yang di Indonesia, kemudian kita juga hadir di berbagai event dan juga sekarang kita di Next Gen Talent Hub kita akan tampilkan beberapa event yang kita selenggarakan juga gitu ya. Jadi kita ada 5 bisnis unit ya teman-teman. Yang pertama ada Next Gen Talent Hub yang saat ini webinar ini juga termasuk ke dalam rangkaiannya. Kemudian juga di Next Gen Talent Hub ada workshop yang mungkin nanti aku akan share juga tanggal-tanggalnya. Dan juga ada yang kedua digital content dan learning tools. Di sini adalah Freshman Indonesia menyediakan berbagai layanan untuk membuat atau mengembangkan e-learning gitu ya. Jadi dari end to end mengembangkan perencanaan hingga mengevaluasi bagaimana efektivitasnya. Kemudian yang ketiga juga ada acceleration. Jadi mungkin teman-teman di sini yang tertarik untuk belajar data analis dari basic hingga intermediate membuat dashboard bahkan sampai machine learning gitu ya teman-teman, kita juga ada layanannya. Kemudian ada CSR partnership. Jadi mungkin teman-teman yang di sini yang bekerja di perusahaan entah di berbagai sektor ada layanan CSR-nya mungkin bisa berkolaborasi dengan kita gitu. Dan juga ada consulting services yang mungkin setiap tahun dan kita juga sangat banyak melayani terkait dengan layanan consulting ini dari berbagai sektor BUMN, pemerintah, swasta, pertambangan. Kita juga pernah berkolaborasi untuk melakukan konsultasi pengembangan SDM. Oke, event kali ini adalah terkait dengan topiknya problem solving. Nah, temanya adalah problem solving di mana spesifik bagaimana penggunaan metode-metode problem solving itu di konteks profesinya learning and development atau mungkin teman-teman di sini ada yang HR di bagian pengembangan talent development gitu ya. Nah, saat ini kita sudah dibersamai oleh narasumber kita yaitu Resandi Fahrul. Halo Mas Sandi. Halo Mas Imam, apa kabar? Oke, apa kabar lagi di mana nih? Jakarta atau di mana nih? Sedang ada di Jakarta area, Mas Imam. Oke, nah yang aku ketahui ini si Mas Sandi ini kan asalnya dari Kalimantan nih. Ya, Terus sekarang tinggal di Jakarta ya. so, tinggal Oke, di Jakarta. kegiatannya apa Mas Sandi? Selain bekerja, biasanya kalau weekend saya lari sih Mas Imam. Cuman ini Oh, bulan puasa saya lagi off dulu larinya. oke, larinya nggak malam aja ya. Ya, nggak malam sih. Mungkin nanti habis lebaran, Mas. Biar Oke, nah sahur. mungkin teman-teman yang hobi lari juga nanti ketemu Sandi di GBK biasanya ya. Oke, Ya, nah teman-teman, Sandi Fahrul ini adalah Corporate Affair dan Operation dari Freshman Indonesia. Banyak pengalamannya, bahkan latar belakangnya sebenarnya adalah kalau nggak salah hukum internasional gitu ya. Mungkin itu spill dikit-dikit pengenalan dari Sandi. Mungkin nanti langsung aja Mas Sandi bisa memperkenalkan diri dari lebih detail gitu ya, pengalamannya seperti apa. Oke, waktu dan tempat aku persilahkan Mas Sandi, silahkan insight-nya diberikan kepada teman-teman gitu ya. Silahkan Mas Sandi. selamat sore teman-teman semuanya. Mudah-mudahan sore ini dalam keadaan sehat-sehat selalu, tidak kurang suatu apapun ya teman-teman ya. Nah, pada sore hari ini kita akan belajar bersama, akan berproses bersama terkait dengan problem solving nih, identifikasi dan atasi tantangan di learning and development atau L&D. Nah, saya yakin di sini teman-teman semua adalah pelaku-pelaku HR, mungkin juga ada yang dari pelaku-pelaku L&D dan juga mungkin uh, orang yang ingin mengetahui secara lebih dalam gitu ya bagaimana dunia e-learning atau dunia HR gitu atau dunia di people development gitu ya. Nah, pada sore hari ini kita akan belajar bareng-bareng kira-kira tantangan yang ada dalam dunia e-learning itu apa saja dan bagaimana kita bisa mengidentifikasi tantangan tersebut dengan tools problem solving gitu. Nah, materi hari ini merupakan keterkaitan gitu ya teman-teman dari materi-materi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Mas Imam dan juga Mbak Laras ya kemarin. Oke, kita masuk
di perkenalan dulu, terkenal sama kata sayang. Jadi perkenalkan, nama saya Resandi Fahrul. Teman-teman bisa panggil saya Sandi. Saya di sini ada perkenalan, ada dua sih sebetulnya. Yang pertama, project scope yang pernah saya tanganin ketika di Freshminds, selama di Freshminds, berkaitan dengan mendesain dan mendevelop strategic guidelines, roadmap, blueprint, terus juga evaluasi program pembelajaran dan juga program-program lain. Terus di sini bisa dilihat juga mendevelop gitu ya, assessment framework untuk program dari INGO, terus juga menganalisis terkait dengan supply demand untuk workforce trainingnya mereka. Overall terkait dengan human capital management dan berkaitan dengan evaluasi program untuk yang project. Sertifikasi saya di CSRP, PCRP, terus juga selama menjalani project dengan Freshminds, saya juga memiliki beberapa klien gitu ya yang kita bareng-bareng bantu bersama, yaitu mulai dari klien dari institusi pemerintah, terus juga ada yang dari BUMN, ada yang dari private company, terus juga ada yang dari NGO dan dari perusahaan yang sifatnya BUMD gitu ya. Oke. Kita next ke objektif, kira-kira apa tujuan kita pada topik ini atau materi hari ini. Ada 3 teman-teman. Yang pertama adalah untuk memahami tantangan utama dalam L&D yang sering dihadapi oleh perusahaan. Terus yang kedua, setelah kita memahami tantangan utama tersebut, kita pengen tahu gitu ya bagaimana cara menggunakan pendekatan problem solving untuk mengidentifikasi root cause-nya atau akar masalahnya. Dan yang ketiga adalah menjelaskan teknik problem solving seperti fishbone diagram, terus 5 whys, dan juga Pareto analysis dalam konteks L&D. Nah, ibarat sebuah film gitu ya, outline kita pada materi hari ini itu ada 3 babak gitu ya. Babak yang pertama adalah fundamental and awareness. Kita coba recall dulu materi-materi kita terkait dengan L&D, terus juga bagaimana cara kita untuk bisa membangun awareness itu sendiri terkait dengan tren-tren atau tantangan yang sekarang dihadapi. Terus yang kedua, kita masuk ke materi problem solving frameworks, kira-kira tools apa saja yang akan kita gunakan dan bagaimana cara kita mengimplementasikan tools-tools tersebut. Dan yang ketiga, kita masuk ke case study, penerapan dari tools tersebut atau framework tersebut, dan juga terakhir ada key takeaways. Nah, dari outline ini kita masuk ke outline kita yang pertama, yaitu fundamental and awareness. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa kita ada dalam dunia yang VUCA istilahnya ya, atau volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Volatility artinya volatilitas gitu ya, perubahan yang cepat dan tidak terduga. Kita tahu bahwa sekarang kita hidup di dunia yang perubahannya sangat cepat, bukan hanya dalam hitungan jam, bahkan juga dalam hitungan menit gitu ya. Kalau kita lihat trending topics yang sekarang yang terjadi, terus juga ada perubahan regulasi, perubahan aturan, perubahan teknologi, dan lain sebagainya. Terus uncertainty, ketidakpastian. Kita sulit gitu ya, dengan adanya perubahan-perubahan yang cepat tadi, kita sulit untuk memprediksi masa depan yang akan terjadi itu seperti apa. Di sini sih keterangannya adalah karena kita memiliki kurangan informasi, padahal informasi itu banyak, tapi seakan-akan informasi yang pasti itu menjadi kurang gitu, karena saking banyaknya informasi yang beredar, dan informasi yang pasti sangat sulit untuk kita dapatkan. Terus dari uncertainty kita masuk ke kompleksitas. Banyak faktor yang saling berhubungan dan memengaruhi satu sama lain. Biasanya ini berkaitan dengan globalisasi, karena globalisasi peredaran barang atau distribusi barang dari satu negara ke negara lain itu juga berkaitan juga dengan regulasi-regulasi yang berkaitan dalam negara tersebut atau yang ada dalam negara tersebut. Itu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, faktor-faktor politik. Artinya dari satu kejadian itu memiliki integrasi gitu ya dengan kejadian-kejadian lain atau aspek-aspek lain gitu ya. Terus yang terakhir, yang keempat adalah ambiguity atau ambiguitas. Situasi yang tidak memiliki aturan atau pola yang jelas. Kita sulit untuk menebak kira-kira besok akan terjadi tren seperti apa, itu seiring dengan berkembangnya teknologi dan AI. Nah, dari VUCA ini kita juga bisa melihat gitu ya, secara spesifik di masing-masing aspek yang disebut dengan STEP. Dari sosial, technical, economic, political, environmental, dan demographic. Dari sosial ini, contoh dan trennya itu seperti perubahan lifestyle gitu, dan juga work-life balance expectations. Terus juga meningkatnya
tantangan dan juga kebutuhan terkait dengan diversity, equity, and inclusion, terutama di dunia kerja. Dan juga aspek-aspek sosial lainnya menjadi tren atau menjadi demand juga, kebutuhan di dunia kita saat ini. Terus kategori yang kedua adalah technical gitu ya. Perkembangan AI yang sangat cepat, juga proses otomasi dan juga proses digitalisasi, meningkatnya penggunaan big data dan juga cloud computing. Dan aspek yang ketiga adalah ekonomi. Nah, dipengaruhi juga oleh naik turunnya atau fluktuasi ekonomi global, yang itu juga berdampak gitu ya terhadap investasi, bisnis, dan juga mempengaruhi kinerja dari sebuah organisasi. Dan yang baru ini adalah gig economic dan freelance work, yang itu mempengaruhi workplace juga, teman-teman. Nah, di kategori yang keempat atau di aspek yang keempat adalah political. Contohnya itu seperti perubahan hukum ketenagakerjaan dan juga bisnis ya, hukum bisnis ya. Kalau kita di Indonesia seperti Omnibus Law itu juga bisa menjadi sebagai contoh gitu ya. Nah, yang terakhir, yang berikutnya yang environmental atau lingkungan, ini berkembangnya atau munculnya awareness masyarakat, dan ini bagus sebetulnya, fokus kita terhadap perubahan iklim atau climate change, dan juga banyak muncul inisiatif-inisiatif keberlanjutan atau sustainability yang diterapkan di kantor, di bisnis, seperti contohnya Green Office. Terus juga berkembangnya produk-produk yang ramah lingkungan, yang dari segi packaging juga harus ramah lingkungan, yang itu secara aturan itu juga mempengaruhi aspek-aspek lain di dunia kerja. Dan yang terakhir adalah demografik atau demografi, populasi yang makin dinamis di dunia kerja, terus juga Gen Z, terus bertumbuhnya urbanisasi dan juga trends dari migrasi gitu ya. Nah, dari kategori state ini dan juga tadi VUCA, kita membayangkan itu. Kira-kira apakah ini terjadi dalam kehidupan kita atau dalam keseharian kita? Nah, kita bisa membayangkan hal tersebut dari ilustrasi cerita sebagai berikut. Ini anggap saja namanya Dina ya teman-teman ya. Dia merupakan analis data di sebuah perusahaan teknologi. Dina ini direkrut dengan semangat yang tinggi, artinya dia punya semangat dan juga punya harapan yang besar gitu ya untuk berkembang dalam karirnya. Namun setelah 1 tahun bekerja, dia mulai menghadapi tantangan yang membuatnya itu merasa frustrasi, merasa pressure, terus juga mungkin membuat dia tidak produktif gitu ya. Nah, setelah diteliti gitu ya, penyebabnya ternyata juga berkaitan dengan VUCA itu tadi yang sudah kita lihat sebelumnya. Dari segi volatility, teknologi analitik atau teknologi untuk menganalisa data yang digunakan oleh Dina itu tiba-tiba tergantikan oleh software AI yang baru. Nah, perubahan ini mungkin juga didasari dengan adanya kebutuhan bisnis, dengan adanya persaingan pasar, competitiveness gitu ya. Perusahaan teknologi lain menggunakan tools yang lebih canggih, sehingga perusahaan yang di tempatnya Dina juga mengharuskan gitu ya, data analisnya juga harus menggunakan teknologi yang canggih itu tadi gitu ya. Nah, jika Dina ini tidak mendapatkan pelatihan yang cukup, dia akan kesulitan gitu ya untuk beradaptasi. Terus aspek yang kedua adalah uncertainty atau ketidakpastian. Ini perusahaan mendadak mengubah strateginya. Ini dia memprioritaskan otomasi, yang ini membuat Dina khawatir apakah perannya ini masih relevan gitu ya sebagai seorang data analis. Complexity atau kompleksitas, tugasnya Dina ini tidak hanya menganalisa data atau menganalisis data, tetapi juga harus memahami bisnis dan juga membuat strategi. Namun pelatihan yang diampu oleh Dina ini hanya seputar keterampilan teknis data itu tadi gitu ya. Dan yang terakhir, yang keempat adalah ambiguity atau ambiguitas. Dina sering mendapatkan tugas yang belum pernah ia tangani sebelumnya tanpa arahan yang jelas gitu ya dari pimpinan di perusahaannya. Yang ini membuat Dina makin kewalahan gitu ya karena adanya ambiguity itu tadi. Nah, dari contoh ini atau dari ilustrasi cerita ini menjadi sebuah gambaran ya teman-teman ya, bahwa VUCA yang kita lihat sebagai sebuah hal yang sifatnya strategik gitu ya, hal-hal sifatnya tinggi banget, abstrak, ternyata ini mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari, bahkan di level individu sebagai seorang karyawan. Berikutnya, kita masuk ke pertanyaan, mengapa hal ini tuh bisa terjadi? Nah, perusahaan itu menginvestasikan banyak anggaran gitu ya dalam program L&D, tetapi ini tidak memahami kebutuhan karyawan di lapangan.
Nah, masalah ini bisa dianalisis dengan pendekatan problem solving yang akan kita bahas pada hari ini. Problem solvingnya apa aja? Ada dari Fishbone Analysis, terus ada dari Five Whys, dan juga Pareto Analysis. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan dari masing-masing problem solving, kita harus recall dulu memori kita terkait dengan L&D, dan juga mungkin buat teman-teman yang baru belajar L&D atau baru masuk di dunia L&D sudah mengetahui juga gitu ya, functions dari learning dalam sebuah organisasi itu bukan hanya terkait dengan memberikan pelatihan atau merumuskan pelatihan yang tepat gitu ya bagi karyawan. Tapi setidaknya menurut Nick Van Dam gitu ya, ada 5 yang menjadi sebuah value yang dapat diberikan oleh L&D terhadap pertumbuhan organisasi dan juga perkembangan bisnis. Yang pertama adalah ketika kita ngomongin L&D, ini berkaitan dengan tentu develop people capabilities, atau kita mengembangkan kapabilitas yang dimiliki oleh karyawan atau individu di perusahaan. Ini udah pasti. Terus yang kedua, bukan hanya berkaitan dengan develop people capabilities, tapi juga ini tujuannya adalah untuk meng-attract dan juga meretain talent yang dimiliki oleh perusahaan. Satu sisi meretain, dan yang di sisi lain adalah meng-attract gitu ya. Meng-attract yang sudah ada, juga meng-attract calon-calon karyawan atau calon-calon employees yang ada di marketplace gitu. Terus yang ketiga, tujuannya adalah untuk memotivasi dan juga meng-engage employees dari pelatihan-pelatihan yang dibuat oleh tim L&D. Ini tujuannya juga berkaitan dengan fungsi engagement gitu ya, meningkatkan scaling engagement yang dimiliki oleh masing-masing karyawan. Terus juga function yang berikutnya, yang keempat, itu membangun employer brand. Dengan perusahaan membangun sebuah program pelatihan, program pembelajaran yang tepat sasaran, terus juga meaningful gitu ya bagi setiap karyawannya. Ini secara tidak langsung meningkatkan gitu ya, atau mungkin membangun dulu baru meningkatkan employer branding. Dan yang terakhir, yang kelima, adalah meng-create atau menciptakan sebuah culture berbasis value atau berbasis nilai. Nah, dari functions ini, dalam menerapkan functions L&D di organisasi atau di perusahaan, setidaknya kita harus memiliki framework atau menerapkan framework yang disebut dengan akademis. Framework ini dimiliki atau di-create oleh McKinsey & Company gitu ya. Yang pertama, secara prinsipal bahwa program L&D itu harus align gitu ya with business strategy. Program L&D harus align dengan strategi bisnis yang dimiliki oleh perusahaan. Kalau tidak align, artinya program tersebut tidak tepat sasaran untuk diberikan ke karyawan tersebut karena tidak sesuai dengan bisnis strategi yang dimiliki oleh perusahaan. Terus yang kedua, business units and HR Co-on Academy atau Co-on Academy, artinya tanggung jawab L&D memang itu diampu atau dimiliki oleh L&D functions atau HR atau people development. Tapi secara co-ownership atau kepemilikan gitu ya, ini harus menjadi tanggung jawab juga oleh seluruh unit-unit bisnis atau unit-unit fungsi di perusahaan atau di organisasi. Yang ketiga, perusahaan yang memiliki fungsi L&D harus mengassess capability gaps and estimate value, artinya harus di-assess, harus dinilai gitu ya secara gap, dan juga harus memperkirakan atau mengestimate value apa yang bisa ditawarkan oleh L&D ini dari program yang mereka create terhadap dua hal itu tadi. Yang pertama bisnis, dan yang kedua adalah organisasi. Yang keempat, design learning journeys, artinya L&D harus mendesain program pembelajaran, program journey-nya gitu ya, dari karyawan tersebut masuk sampai karyawan tersebut tumbuh kembang dan dia pada akhirnya pensiun gitu ya di perusahaan tersebut. Dan yang kelima adalah execute and scale effectively. Yang keenam, measure impact on business, artinya mengukur dampak terhadap bisnis dari program pelatihan yang sudah dilaksanakan, kira-kira dampaknya, returnnya balik atau enggak nih gitu ya terhadap bisnis. Dan yang ketujuh adalah institutionalize and integrate. Nah, ini sebetulnya hampir-hampir mirip gitu dengan yang nomor 2, artinya dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh L&D functions di perusahaan ini juga harus integrate gitu ya dengan function-function lain. Misalkan kalau di HR itu mulai dari talent acquisition-nya, kompetensi apa yang dibutuhkan, terus sampai ke program-program pembelajaran lainnya yang dimiliki oleh masing-masing unit bisnis maupun functions di perusahaan tersebut. Nah, yang terakhir yang 9 ini adalah
mengenable gitu ya, learning framework yang 70-20-10, 70% yang didapatkan dari pengalaman kerja, 20% dari proses sosial interaksi seperti coaching dan mentoring, dan 10% dari pelatihan atau pembelajaran formal gitu ya. Nah, enable dari learning framework 70-20-10 ini juga berkaitan dengan penerapan teknologi yang digunakan oleh L&D seperti digital learning, seperti juga program yang sifatnya bite-size learning gitu ya, yang menggunakan digital atau teknologi digital gitu. Nah, dari akademis framework ini kita melihat gitu ya interseksi HR dan L&D. Setidaknya ada 3 hal gitu ya yang bisa kita tekankan di sini. Kalau kita lihat di frameworknya HR Outside In dari Dev Ulrich, functions dari HR itu bukan hanya sebagai seorang administratif, bukan hanya sebagai seorang HR strategi gitu ya, tetapi juga sebagai functions yang dapat creating values untuk key stakeholders. Artinya value apa yang bisa diberikan dan value apa yang bisa diukur gitu ya dampaknya terhadap keberlanjutan bisnis dan juga perkembangan organisasi. Nah, yang pertama, L&D ini bukan hanya kita lihat sebagai sebuah departemen training atau divisi pelatihan atau sebagai sebuah divisi people development gitu ya. Tapi lebih daripada itu, fungsi dari L&D ini setidaknya bisa menyelesaikan atau resolve business problems atau masalah-masalah bisnis. Satu sisi dia terkait dengan performance gitu ya, menjawab persoalan terkait dengan performance. Tapi di sisi lain juga harus melihat apakah program yang sudah kita berikan ini bisa menjawab atau bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh bisnis. Gitu. Terus yang kedua, L&D is an extended arms of HR. Ini sebagai perpanjangan tangan gitu ya dari HR. Kaitannya apa? Kaitannya ke employee attractions, engagement, and retention gitu ya. Dan juga membangun dan juga mempromosikan terkait dengan culture dalam sebuah organisasi. Dan yang terakhir, yang ketiga, L&D ini sebagai sebuah conversational partner to HR, sebagai rekan strategisnya HR gitu ya. Nah, ini kita lihat sebagai bukan hanya terkait dengan eksekusi, tapi juga harus dilibatkan ya L&D ini dari sisi perencanaan HR-nya gitu. Nah, itu adalah 3 interseksi HR dan L&D. Nah, berikutnya ini adalah ADDA framework yang mungkin juga sudah teman-teman ketahui. ADDA ini kalau secara time frame tuh bisa kita bagi jadi 3 ya teman-teman. Pada tahapan sebelumnya atau pada tahapan preparations itu ada analisis kebutuhan pembelajaran seperti apa yang dibutuhkan organisasi. Terus yang kedua adalah mendesain kebutuhan pembelajaran tersebut, dan sampai ke tahapan yang ketiga kita mendevelop materi-materi pembelajaran yang sesuai dengan hasil learning needs analysis yang kita lakukan di pertama. Ini adalah tahapan before. Nah, tahapan durinya adalah di tahapan implement ini. Artinya kita melaksanakan program pembelajaran tersebut kepada karyawan. Dari tahapan implementasi ini kita masuk ke tahapan yang terakhir atau secara time frame dia di after gitu ya. Kita mengevaluasi pembelajaran yang sudah diterapkan. Kira-kira ini sudah sesuai atau belum menggunakan dengan Kirkpatrick method. Tapi disclaimer dulu teman-teman, di webinar kita pada kali ini kita tidak masuk kepada penjelasan Kirkpatrick methods gitu ya, tapi kita masuk ke penjelasan problem solving tools yang bisa kita gunakan di masing-masing tahapan ini. Kita bisa menggunakan problem solving tersebut di tahapan analyze, design, develop, implement, hingga di tahapan evaluate gitu ya. Nah, kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu problem solving frameworks. Setidaknya ada 3 pertanyaan mendasar gitu ya. Tapi pertanyaan ini adalah kita rangkum menjadi satu, yaitu bagaimana cara melakukan problem solving dalam L&D dengan yang pertama mengidentifikasi akar masalah menggunakan fishbone analysis, terus yang kedua adalah menggali penyebab utama dengan 5 whys, dan yang terakhir yang ketiga adalah menentukan faktor apa yang paling berdampak dengan Pareto analysis. Nah, dari ketiga tools ini, fishbone analysis, 5 whys, dan Pareto analysis,
ini dapat digunakan secara terkait gitu ya, atau berkaitan satu sama lain. Tapi tidak harus dilakukan secara berurutan ya teman-teman. Teman-teman bisa melakukan problem solving dengan menggunakan five whys sendiri, atau bisa menggunakan dengan Pareto sendiri atau Fishbone sendiri gitu ya. Karena masing-masing ini memiliki fungsi yang berbeda dalam problem solving untuk LND. Nah, kita masuk ke tools yang pertama, yaitu Fishbone Analysis, Ishikawa Diagram. Nah, Fishbone Analysis ini digunakan untuk mengidentifikasi berbagai kemungkinan penyebab gitu ya dari suatu masalah dengan mengelompokkan faktor-faktor penyebab ke dalam beberapa kategori utama. Di sini ada 6 kategori ya, mulai dari people, terus method, mesin, material, measurement, and environment. Nah, di sini adalah root cause-nya gitu ya. Nah, hubungan dengan tools lain, Fishbone ini dapat digunakan sebagai langkah awal untuk memetakan masalah sebelum menggali lebih dalam dengan five whys gitu ya. Artinya di sini Fishbone bisa kita gunakan gitu atau terkait dengan tools lain yaitu five whys gitu. Dan ini sebagai langkah awal untuk mapping sebelum kita menggali lebih dalam dengan menggunakan five whys. Nah, secara lebih detail seperti ini. Kalau kita lihat di sini ada 6, kita sebutnya tulang ya, 6 tulang. Tulang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kepala ikannya dan ini ekor atau buntut ikannya atau ekor ikannya gitu ya. Nah, mulai dari tulang yang pertama, kita bahas terkait dengan faktor metode. Artinya metode-metode apa gitu yang menjadi penyebab dari problem ini. Kita bisa mention 3 atau juga bisa mention 2 gitu ya, tergantung dari temuan-temuan penyebab yang kita identify di masing-masing faktornya atau di masing-masing tulang ini kita sebut. Terus yang kedua, mesin atau tools apa yang menjadi penyebab gitu ya dari problem. Bisa saja toolsnya itu bisa berkaitan dengan yang sifatnya hard tools dan juga bisa yang berkaitan dengan digital tools. People atau yang berkaitan dengan orang atau karyawan. Nah, kira-kira apa saja penyebab yang berkaitan dengan people ini atau faktor manusia ini. Yang keempat, ini adalah faktor materials atau materi-materi. Ini ada 2-3 juga bisa kita kerucutkan gitu ya di masing-masing faktor ini. Terus yang kelima adalah measurement, artinya ukuran-ukurannya seperti apa gitu ya, yang bisa kita katakan ini menjadi sebuah masalah dalam problem ini. Dan yang terakhir adalah environment atau lingkungan. Nah, dari Fishbone Analysis ini, kita masuk ke five whys. Ini sebutannya five whys analysis. Five whys analysis ini digunakan untuk menggali akan masalah utama dengan bertanya mengapa gitu ya, secara berulang sebanyak 5 kali hingga menemukan penyebab fundamental dari masalahnya. Masalah utamanya di sini tadi. Terus why yang pertama kita jawab. Terus dari jawaban dari why yang pertama kita kasih pertanyaan lagi kenapa gitu ya. Terus masuk lagi ke jawaban yang kedua atau answer yang kedua. Terus dari answer yang kedua ini kita tanya lagi, kita gali lagi atau kita probing lagi why-nya apa gitu ya, sehingga nanti akan menghasilkan root cause dari five whys analysis ini. Nah, hubungan dengan tools lain, setelah kita menggunakan Fishbone, five whys ini untuk menemukan beberapa kemungkinan penyebab. Setidaknya ada 5 penyebab gitu ya yang dapat digunakan untuk fokus pada satu kategori yang relevan di root cause ini, atau juga mungkin nanti di kategori-kategori yang menurut kita ini dominan untuk kita masuk ke tahapan berikutnya untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, dari five whys ini seperti ini gambarannya teman-teman, mulai dari masalah utama, why and answer, sampai nanti kita mendapatkan root cause-nya gitu ya. Nah, kita masuk ke Pareto analysis atau 80-20 rules gitu ya. Nah, Pareto analysis ini sebagaimana yang kita lihat di gambar di sini, ini digunakan untuk menentukan faktor yang paling berdampak terhadap masalah berdasarkan data atau frekuensi kemunculannya. Artinya faktor-faktor apa yang paling dominan, yang paling berdampak terhadap masalah-masalah tersebut gitu ya. Nah, hubungan dengan tools lain, setelah kita menggunakan Fishbone dan five whys analysis untuk mengidentifikasi akan masalah, Pareto ini membantu untuk menentukan prioritas penyebab yang harus ditangani terlebih dahulu berdasarkan persentase signifikansi dampaknya. Nah, seperti apa penggunaannya nanti akan kita jelaskan gitu ya di tahap
study case. Nah, cara menggunakan Pareto analysis ini setidaknya ada 6. Yang pertama, kita mengidentifikasi masalah yang akan dianalisis. Terus yang kedua, kita mengumpulkan data yang relevan. Yang ketiga, kita mengurutkan penyebabnya dari yang paling sering terjadi. Dan yang keempat adalah hitung persentase kumulatif. Sebetulnya tahapan yang ketiga dan keempat ini berkaitan satu sama lain. Hanya saja di tahapan yang keempat kita bisa mengetahui kumulatif atau akumulasi dari persentase yang menjadi penyebab dari masing-masing masalah tersebut terjadi gitu ya. Baru setelah kita bisa mengurutkan dan juga kita mengetahui persentase kumulatifnya, di tahapan yang kelima dan yang keenam kita bisa membuat diagram Pareto dan bisa mengambil keputusan dan menentukan solusi lebih lanjut kira-kira seperti apa dari faktor yang dominan tersebut atau faktor yang paling mempengaruhi tersebut. Nah, mungkin ada pertanyaan nih dari teman-teman, antara problem solving tools dan evaluasi Kirkpatrick bedanya tuh ada di mana sih gitu ya. Nah, di sini sudah setidaknya ada 4 aspek gitu ya teman-teman yang bisa kita lihat perbedaan antara problem solving tools dan juga evaluasi Kirkpatrick ini. Yang pertama dari segi objektifnya atau dari segi tujuan utamanya. Problem solving tools, Fishbone, Five-Wise, Pareto dan lain-lain, ini tujuannya adalah untuk mengidentifikasi akar masalah dan merancang solusi untuk meningkatkan efektivitas L&D. Terus evaluasi Kirkpatrick ini tujuan utamanya adalah untuk mengukur dampak dan efektivitas pelatihan terhadap individu dan organisasi. Yang satu untuk mengidentifikasi akar masalah, dan yang satunya Kirkpatrick adalah untuk mengukur dampak dan efektivitas pelatihan gitu ya, terhadap individu dan organisasi. Itu dari segi aspek tujuan utama. Terus dari segi kapan kita bisa menggunakan dua hal ini, untuk yang problem solving tools, kita bisa menggunakan secara time frame di sebelum pelatihan untuk analisis kebutuhan. Terus yang kedua, saat pelatihan berlangsung untuk mengidentifikasi apa saja hambatan-hambatan yang terjadi ketika pelaksanaan pelatihan tersebut. Dan di time frame yang ketiga adalah setelah pelatihan atau pasca pelatihan untuk mengevaluasi kira-kira apa sih penyebab kegagalan, mungkin jika ditemukan kegagalan atau kendala dari pelaksanaan pelatihan atau program pembelajaran itu gitu ya. Nah, sedangkan untuk yang evaluasi Kirkpatrick ini hanya digunakan pada saat tahapan pelatihan. Kalau teman-teman tadi ngelihat yang di framework ADDIE, dia hanya digunakan di tahapan yang terakhir tuh, evaluasi yang di tahapan yang di E-nya gitu ya. Itu setelah pelatihan untuk mengukur reaksi pembelajaran, terus perubahan perilaku atau behavior, dan juga returnnya terhadap bisnis gitu ya. Dan berikutnya yang kedua adalah sebagai tahapan review untuk perbaikan program pelatihan. Nah, pendekatannya, kalau problem solving tools ini, dia berfokus pada pemecahan masalah dengan mengidentifikasi faktor penyebab utamanya. Terus evaluasi Kirkpatrick adalah berfokus pada pengukuran efektivitas pelatihan dan dampaknya terhadap bisnis. Sedangkan metode yang digunakan di sini sudah ada gitu ya untuk yang problem solving tools, sedangkan untuk yang evaluasi Kirkpatrick, metode yang digunakan adalah level Kirkpatrick yang level 1 sampai level 4 gitu. Nah, kita masuk ke materi yang berikutnya, itu case study and key takeaways gitu. Nah, kita mulai materi ini dengan studi kasus. Sebut saja perusahaan X. Ini adalah perusahaan retail nasional yang mengadakan pelatihan layanan pelanggan bagi seluruh karyawan. Selama sesi pelatihan, peserta tampak antusias dan aktif berdiskusi, tapi setelah 1 bulan pasca dilaksanakannya pelatihan, manajemen melihat bahwa tingkat kepuasan pelanggan itu tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan. Nah, ketika tim HR melakukan evaluasi, mereka menemukan bahwa banyak karyawan yang tidak menerapkan teknik komunikasi dan problem solving yang telah diajarkan gitu ya. Akibatnya, investasi dalam pelatihan ini tidak memberikan hasil yang optimal dan masalah dalam layanan pelanggan ini tetap terjadi. Artinya tidak ada perubahan gitu ya dari sebelum pelaksanaan pelatihan dan juga sesudah pelaksanaan pelatihan. Investasi sudah dikeluarkan, tetapi dampak positif yang dirasakan oleh perusahaan itu tidak ada gitu ya, kalau kita lihat dari studi kasus yang ini. Nah, kalau kita menggunakan Fishbone analysis dari masalah yang tadi, maka secara problem di sini, problemnya adalah karyawan tidak menerapkan hasil pelatihan gitu ya dalam pekerjaannya mereka. Dari problem ini kita bisa lihat per masing-masing aspek atau per masing-masing bidang ini gitu ya, mulai dari metode.
kalau dari sisi metode di sini kita lihat bahwa pelatihan itu lebih banyak teori tanpa praktik gitu ya. Artinya hanya konsep, hanya teori yang diajarkan, tapi praktiknya tidak ada gitu ya. Terus yang kedua, tidak ada follow up setelah pelatihan, baik yang sifatnya seperti mentoring, coaching, dan lain sebagainya. Artinya setelah pelatihan tersebut dilaksanakan, ya sudah, pelatihan tersebut close dan karyawan bekerja seperti biasa gitu ya. Tidak ada tindak lanjut, pengukuran, terus juga mentoring pembelajaran, dan juga mungkin project yang diberikan kepada karyawan yang mengikuti pelatihan tersebut. Itu dari satu aspek, itu metode. Nah, dari aspek yang kedua, machines atau tools yang digunakan, di sini ditemukan bahwa tidak ada LMS yang mendukung pembelajaran. Mungkin pembelajarannya hanya menggunakan tools-tools yang sifatnya konvensional. Kalau online mungkin hanya menggunakan Zoom atau Google Meet gitu ya. Dan juga tidak ada fitur-fitur atau tools yang secara self-learning itu dapat membantu karyawan dalam review atau melihat materinya. Terus yang kedua, perangkat yang digunakan tidak mendukung pembelajaran interaktif gitu ya. Nah, ternyata tools juga penting nih di sini untuk mendukung pelaksanaan L&D. Nah, yang ketiga adalah people. Ditemukan bahwa karyawan tidak termotivasi untuk belajar. Terus yang kedua, atasan tidak memberikan dukungan setelah pelatihan. Satu sisi dari segi karyawan yang mengikuti pelatihan itu tidak punya motivasi untuk belajar atau mengupgrade pengetahuannya, dan di sisi lain atasannya juga tidak mendukung gitu ya setelah pelatihan karyawan tersebut. Nah, di aspek yang keempat atau materials, di sini konten pelatihan ternyata tidak relevan dengan pekerjaan sehari-hari. Artinya tidak ditemukan needs yang memang benar-benar dibutuhkan gitu ya oleh karyawan, sehingga ini dirasa tidak relevan gitu dengan pekerjaan sehari-hari. Terus yang kedua juga materi tidak diperbaharui mengikuti tren industri. Dari sisi measurement atau pengukuran, evaluasi hanya berbasis kehadiran gitu ya, bukan dampak pelatihan. Dan yang kedua, tidak adanya KPI yang jelas untuk mengukur keberhasilan pelatihan. Dan terakhir yang keenam, environment, budaya perusahaan yang tidak mendorong pembelajaran berkelanjutan atau continuous learning. Dan yang kedua, karyawan terlalu sibuk dengan pekerjaan sehingga tidak punya waktu untuk belajar gitu. Nah, ini dari segi culture juga ternyata berpengaruh ya teman-teman kalau kita lihat di aspek environment ini. Nah, dari Fishbone analysis ini kita bisa masuk ke 5 whys gitu ya untuk mengidentifikasi masalahnya secara lebih lanjut gitu ya. Nah, tadi masalahnya adalah karyawan tidak menerapkan hasil pelatihan dalam pekerjaannya mereka. Pertanyaan yang pertama adalah mengapa karyawan tidak menerapkan hasil pelatihan? Ini ditemukan bahwa karena mereka lupa materinya gitu ya. Kenapa mereka lupa materinya? Karena tidak ada mekanisme reinforcement atau penguatan setelah pelatihan selesai. Terus mengapa tidak ada penguatan? Karena perusahaan hanya mengadakan pelatihan 1 kali tanpa tindak lanjut atau mentoring gitu ya. Mengapa tidak ada program pembelajaran berkelanjutan atau pasca pelatihan tersebut dilakukan gitu ya? Karena L&D belum memiliki strategi pembelajaran berkelanjutan atau continuous learning gitu ya. Dan yang terakhir yang kelima, mengapa L&D belum memiliki strategi pembelajaran berkelanjutan? Karena perusahaan belum melihat pembelajaran sebagai proses jangka panjang, melainkan hanya sebagai program 1 kali. Nah, dari masing-masing whys ini, kita dapatlah root cause-nya. Perusahaan ternyata belum menerapkan strategi pembelajaran berkelanjutan yang mencakup reinforcement, mentoring, dan praktik kerja langsung. Tapi di sini juga bisa kita tulis sebagai saran gitu ya, di mana perusahaan perlu menerapkan strategi pembelajaran berkelanjutan ini yang mencakup reinforcement, mentoring, dan juga praktik kerja langsung gitu ya. Nah, dari 5 whys ini kita masuk ke Pareto analysis gitu ya. Nah, dari Pareto analisis ini sebagaimana tadi yang sudah kita lihat sebelumnya, ada beberapa langkah atau beberapa tahapan yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah yang akan dianalisis. Tentukan masalah utama yang ingin diselesaikan. Contoh, kita pakai contoh yang studi kasus yang tadi, karyawan tidak menerapkan hasil pelatihan dalam pekerjaan mereka. Nah, langkah yang kedua yang kita lakukan dalam Pareto analisis adalah mengumpulkan data yang relevan. Kita mengumpulkan data mengenai penyebab masalah dan jumlah kemunculannya.
Misalnya kita bisa melakukan dengan survei langsung ke karyawan yang sudah mengikuti pelatihan, bisa juga dengan melakukan wawancara atau kita menganalisa laporan-laporan terkait pasca pembelajaran gitu ya. Nah, berikut adalah contoh data yang diperoleh. Di sini kurang lebih ada 5 penyebab. Penyebab yang pertama, karyawan yang mention tidak ada follow up setelah pelatihan ada 50 gitu ya. Materi tidak relevan dengan pekerjaan ada 30, terus karyawan yang tidak diberi kesempatan menerapkan ada 20, pelatihan terlalu teoritis ada 15, dan tidak adanya dukungan dari atasan di sini ada 20 gitu ya. Nah, dari masing-masing persentase yang tadi gitu ya. Sorry, ini ada kesalahan perhitungan yang tidak adanya dukungan atasan. Nah, dari adanya yang tadi setelah kita hitung jumlah kejadiannya, kita coba presentasikan gitu ya, kita coba urutkan gitu ya penyebabnya. Mulai dari tidak adanya follow up sampai ke tidak adanya dukungan atasan. Di sini sudah ada persentasenya. Sepertinya yang ini ada kesalahan dalam perhitungan gitu ya, yang tidak adanya dukungan atasan ini terbalik dengan yang pelatihan terlalu teoritis gitu ya. Nah, di sini kita lihat ada dua top gitu ya, dua top penyebab gitu ya. Tidak adanya follow up setelah pelatihan, dan yang kedua adalah materi tidak relevan dengan pekerjaan. Jumlah kejadiannya di sini ada 50 untuk yang tidak ada follow up setelah pelatihan, dan jumlah kejadian untuk yang materi yang tidak relevan dengan pekerjaan itu ada 30. Persentasenya 41% dan juga 25%. Dan setelah kita mengurutkan penyebab dari yang paling sering terjadi, kita masuk ke hitung persentase kumulatifnya gitu ya. Nah, persentase kumulatif ini kita lihat di sebelah kanan di sini. Tidak adanya follow up setelah pelatihan di sini 41,7%. Terus materi tidak relevan dengan pekerjaan di sini 25%. Artinya kita akumulasikan dari yang 41,7% tadi dengan 25% ini. Yaitu total 66,7% gitu ya. Nah, persentase di setiap penyebab ini untuk menentukan kontribusi total gitu ya terhadap masalah. Sehingga dari dua highlight ini atau dua penyebab ini kita bisa interpretasikan bahwa dua faktor utama itu tidak ada follow up dan materi tidak relevan ini sudah menyumbang 66,7% dari total masalah gitu ya. Dan yang kedua interpretasinya adalah jika ingin menyelesaikan masalah dengan dampak yang besar, cukup fokus pada dua faktor utama tanpa harus mengatasi semua penyebab sekaligus. Kita tahu bahwa secara resource kita itu terbatas, secara waktu juga terbatas, dan lain hal itu terbatas gitu ya. Sementara tuntutan dari segi bisnis, dari segi organisasi itu butuh dalam waktu yang cepat gitu ya. Sehingga tidak mungkin kita bisa menyelesaikan satu persatu dari masalah ini. Sehingga kita di sini bisa fokus ke dua masalah utama atau dua faktor utama yang menjadi penyebab yang menyumbang kurang lebih 66,7% gitu ya. Yaitu yang pertama tidak ada follow up setelah pelatihan, dan yang kedua adalah materi tidak relevan dengan pekerjaan. Nah, key takeaways yang sudah saya sampaikan dari materi ini kurang lebih ada 3 teman-teman. Yang pertama, L&D adalah lebih dari sekedar pelatihan. Bahwa L&D itu harus selaras dengan strategi bisnis, juga berperan dalam keterlibatan karyawan atau employee engagement, dan juga menjadi mitra strategis bagi SR serta unit bisnis lainnya. Key takeaways yang kedua adalah problem solving tools itu membantu untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan tantangan dalam L&D. Metode seperti fishbone diagram, terus 5 whys dan Pareto analysis tidak hanya mengevaluasi pelatihan. Kalau kita lihat dari segi time frame tadi, tidak hanya dari segi mengevaluasi pelatihan, tapi juga mengatasi akar masalah sebelum dan selama pelatihan berlangsung. Jadi ada 3 time frame yang kita bisa menggunakan problem solving tools ini, mulai dari sebelum, selama pelatihan, dan juga sesudah pelatihan. Dan yang ketiga, keberhasilan L&D ini bergantung pada strategi yang berkelanjutan dan juga berbasis data. Perusahaan itu perlu melakukan analisis kebutuhan secara mendalam, merancang pembelajaran yang relevan, serta memastikan implementasi dan evaluasi yang tepat untuk menciptakan dampak nyata pada kinerja bisnis. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan ke Mas Imam.
Tadi sih dijelasin beberapa teknik, salah satunya itu five wave. Tekniknya itu bertanya dengan mengapa, mengapa, mengapa gitu ya. Sebenarnya kan masalah itu bisa diurai bahkan banyak gitu ya. Nah, kapan harus berhenti untuk bertanya why-nya itu, Sandi? Ya, thank you Mas Imam. Wah, ini pertanyaannya adalah kapan kita harus berhenti? Karena mungkin di sini why-nya ada 5. Kira-kira di titik mana sih kita merasa cukup ini bisa berhenti seperti itu ya Mas ya? Kira-kira pertanyaannya. Nah, walaupun di sini itu ada 5 whys atau 5 whys gitu ya, yang nanti pada akhirnya kita bisa melihat root cause-nya atau penyebab utamanya, tapi kita juga bisa ternyata melihat ini bukan hanya dilihat di hasil akhirnya, tapi kita bisa melihat di masing-masing atau secara parsial di masing-masing nomor ini gitu ya Mas. Kita bisa berhenti misalkan di whys yang ketiga. Sebagai contoh ini, saya masuk ke studi kasus. Nah, kapan kita bisa berhenti itu disesuaikan dengan kebutuhan kita dalam menyelesaikan permasalahan sih, Mas Imam. Ketika kita hanya ingin berfokus pada mentoring atau penguatan gitu ya, atau mekanisme reinforcement, artinya kita hanya berfokus atau kita berhenti di whys yang ketiga gitu ya. Jadi rulesnya adalah kita sesuaikan dengan kebutuhan kita yang mana. Artinya kita sesuaikan lagi dengan waktu yang tadi kita punya, terus juga resource yang kita miliki. Kira-kira kita akan fokus kemana nih dari sekian banyak jawaban dari whys ini gitu ya. Kita tidak harus semuanya selesai di root cause-nya gitu ya. Yaitu kita menerapkan strategi pembelajaran berkelanjutan, mencakup reinforcement, mentoring, atau praktik kerja langsung. Ketiga hal ini kan kalau kita implementasikan secara langsung kan butuh waktu yang lama mungkin ya Mas Imam. Nah, karena kita sadar akan keterbatasan tersebut, maka kita bisa bedah lagi di ways yang mana kita bisa berhenti sesuai dengan kebutuhannya kita. Kalau misalkan kita hanya berfokus terhadap reinforcement, berarti kita masuk ke ways yang ketiga. Cara melakukan reinforcement itu seperti apa? Itu tadi mentoring, terus juga mungkin ada coaching atau ada aktivitas-aktivitas pembelajaran lain yang bisa dilakukan setelah pelatihan tersebut gitu ya. Tapi kalau misalkan ternyata kita fokusnya ke praktik kerja langsung gitu ya, kita bisa juga fokus ke ini nih, mengapa tidak ada program pembelajaran berkelanjutan. Mungkin di sini kita bisa masukkan terkait dengan praktik kerja langsung sebelum masuk ke strategi pembelajaran berkelanjutan yang sifatnya mungkin terlalu strategik seperti itu. Nah, kapan kita bisa berhenti itu disesuaikan dengan resource yang kita punya dan mana yang kita akan fokuskan gitu untuk menerapkan dari jawaban itu menjadi sebuah strategi. Seperti itu, Mas Imam. Bagaimana implementasi penerapan problem solving di analisis kebutuhan, dan adakah contoh kasus yang bisa terjadi di dunia R&D dan apakah bisa dikaitkan pada saat TNA? Nah, pertanyaannya apakah bisa dikaitkan dengan pada saat TNA dengan problem solving tadi? Jawabannya bisa, Kak Umul. Karena problem solving ini kita bisa gunakan di masing-masing tahapan ada di termasuk di tahapan learning needs analysis atau di tahapan training needs analysis. Nah, seringkali dalam kita melakukan learning needs analysis atau training needs analysis ada beberapa metode kan yang sebetulnya kita lakukan. Salah satunya metodenya adalah dengan kita melakukan desk review, kita mempelajari kompetensi-kompetensi mana yang menjadi gap gitu ya, yang berdasarkan kompetensi sebelumnya yang sudah dipenuhi dan juga kompetensi yang menjadi tujuan utama yang itu turun dari strategi bisnis. Itu yang pertama desk review. Terus yang kedua secara metode ini bisa kita lakukan juga dengan survei gitu ya. Artinya kebutuhan pembelajaran mana yang memang dibutuhkan oleh karyawan gitu ya. Nah, tapi seringkali dalam melakukan metode menganalisa kebutuhan pembelajaran tersebut, kita masih belum bisa gitu ya menemukan mana yang memang benar-benar dibutuhkan atau secara konkret jawabannya bisa dibutuhkan. Nah, kita bisa menggunakan framework baik yang Fishbone. Kalau Fishbone kita bisa gunakan dari 6 aspeknya. Misalkan pembelajarannya adalah atau problemnya adalah IT misalkan, kurangnya
kompetensi yang dimiliki oleh karyawan terkait dengan IT atau digitalisasi atau spesifikasinya, misalkan penggunaan Google Sheet lah seperti itu. Nah, metode kita bisa masuk nih training secara needs analysis, metode apa yang bisa kita gunakan yang sekiranya itu berdampak langsung oleh karyawan atau karyawan bisa engage terhadap program pelatihan tersebut. Terus yang kedua, kita bisa menggunakan mesin atau tools apa yang bisa kita gunakan untuk menunjang atau sebagai medium dalam memberikan pelatihan atau pembelajaran. Terus yang ketiga, people. Kita bisa lihat dari sisi orang mana saja atau jabatan-jabatan mana saja yang dapat mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut. Atau kita bisa lakukan mapping gitu ya, people mana saja atau orang-orang mana saja yang bisa mengikuti pelatihan. Terus berikutnya terkait dengan material yang seperti apa yang bisa kita create, kita sesuaikan dengan kebutuhan peserta, apakah sifatnya dalam bentuk PPT saja kah, atau misalkan dalam bentuk video pembelajaran, atau dalam bentuk podcast, atau dalam bentuk apa gitu ya. Terus measurement, pengukuran, dan juga environment secara lingkungan atau secara culture. Nah, ini salah satu contohnya itu tadi. Artinya kita bisa mempertimbangkan keenam aspek ini untuk menentukan kebutuhan pembelajaran mana saja yang memang dibutuhkan oleh karyawan. Terus kalau dari sisi 5Ws gitu ya, kita bisa menguji gitu ya, menguji hasil akhir dari TNI yang mungkin sudah kita tentukan gitu ya. Misalkan karyawan butuh pembelajaran terkait dengan Google Sheet. Kita bisa masukkan ini ya, dari masalah utama apa sih yang bisa melatar belakangi karyawan ini membutuhkan materi terkait dengan Google Sheet atau pembelajaran atau pelatihan terkait Google Sheet, apa yang mendasari. Nah, itu bisa menjadi argumen kita dalam memperkuat pelatihan terkait dengan Google Sheet ini memang benar-benar dibutuhkan oleh organisasi, sehingga ketika manajemen mempertanyakan kenapa pelatihan Google Sheet ini dibutuhkan, kita sudah punya evidence-nya berdasarkan mapping dari 5Ws yang sudah kita lakukan. Seperti itu mungkin Kak Umul, mudah-mudahan bisa menjawab gitu ya dari pertanyaannya. Banyak hal-hal baru atau tren-tren baru di bidang learning and development. Kemudian juga masalahnya itu terkait dengan retensi karyawan. Jadi metode apa nih yang tepat untuk mengatasinya? Jadi mungkin lebih dijelasin step-stepnya ya gitu ya San. Kalau masalahnya itu ada hal baru kemudian mempengaruhi retensi karyawan. Mungkin bisa dijelaskan salah satu metode mungkin yang cocok gitu Sandi. Thank you Mas Imam. Ini resistensi penolakan berarti ya, penolakan karyawan pada pembelajaran baru. Nah, ini benar sekali Kak Mariono atau Mas Mariono untuk fenomena ini ya, terutama buat karyawan-karyawan yang memang dia resisten terhadap tools-tools yang sifatnya digital atau tools-tools yang sifatnya terlalu high tech gitu ya. Sini juga ada dimension AI driven atau gamifikasi. Mungkin kita yang pertama yang mungkin bisa kita lakukan adalah kita harus mengetahui dulu ya dari karyawan-karyawan yang kita miliki, mana yang memang mereka resisten dan mana memang mereka yang secara mindset terus juga secara perilaku memang sangat suka gitu ya terhadap high tech atau dia mudah untuk beradaptasi terhadap high tech itu tadi gitu. Kita harus tahu dulu tuh yang pertama. Setelah kita mengetahui, kita bisa masuk ke cara kita dalam memberikan metode-metode pembelajaran yang efektif kepada karyawan tersebut. Dan lagi-lagi kita harus meng-empathize sih sebetulnya. Tidak selamanya menurut kita gamifikasi itu bagus, tapi menurut orang lain itu bagus gitu. Tidak selamanya menurut kita AI itu bagus, tapi menurut orang lain ini oke, bisa saya lakukan gitu ya. Mungkin secara functionnya ini tujuannya untuk melakukan efektivitas, efisiensi, ya gitu ya. Tapi lagi-lagi kan yang harus kita lakukan sebagai orang L&D, memastikan bahwa program pembelajaran yang sudah kita kemas itu bisa diterima oleh karyawan. Itu kan yang pertama yang harus kita pastikan. Buat apa kita buat program pembelajaran yang sifatnya canggih tapi 60% menolak program pembelajaran tersebut, investasi udah habis gitu ya untuk hal tersebut gitu. Makanya yang pertama kita harus memperhatikan dua hal ini, kelompok mana yang memang mereka resisten dan kelompok mana mereka yang mudah untuk menerima perubahan-perubahan itu tadi, termasuk metode digital, AI yang mereka sangat into terhadap high tech gitu ya. Nah,
pertanyaan berikutnya adalah kalau misalkan ada karyawan yang dia masih resisten terhadap metode pembelajaran baru, high tech, micro learning, AI driven, gamifikasi, gimana cara kita mengintervensi karyawan tersebut? Gimana Mas Imam? Enggak, pertanyaan saya. Gimana cara kita mengintervensi karyawan yang mereka sulit untuk menerima high tech itu tadi atau tools yang sangat sangat tinggi gitu ya? Kalau menurut saya, yang bisa kita lakukan adalah kita mengenalkan dulu teknologi yang tinggi itu kepada mereka. Alih-alih kita langsung masuk ke konten pembelajaran yang harus dia yang harus dia pelajari dengan menggunakan tools baru tersebut, PR utama yang harus kita selesaikan adalah mereka harus ngerti dulu nih toolsnya apa. Atau ternyata bukan tools nih, kita masuk ke mindset ternyata. Jadi harus ada digital transformation mindset dong yang harus dimiliki oleh karyawan. Artinya kita bisa menggunakan why tadi tuh Mas. Ternyata bukan hanya berkaitan dengan teknis ya, tapi rootnya ternyata mindset. Orang tuh butuh secara behavior itu harus dirubah dulu mindsetnya agar mereka bisa menerima. Baru setelah mereka berubah secara mindset, bisa bertransformasi, kita bisa masuk ke tahapan yang berikutnya, itu mempelajari tools itu tadi. Oh gini loh menggunakan AI, gini loh cara menggunakan LMS dan lain sebagainya gitu ya. Baru setelah terjawab, kita bisa masuk ke metode pembelajaran yang menggunakan AI atau digital tools, dan harapannya karyawan-karyawan yang masuk dalam kelompok yang resisten tadi bisa masuk ke kelompok yang mereka sangat into terhadap perubahan-perubahan dan metode pembelajaran baru. Nah, itu kita juga bisa menggunakan Pipewise, Mas atau Kak Mariono. Pertanyaan kedua lebih ke lingkungan kerja yang multi generation ya Mas Sandi ya. Jadi ada yang Gen Z, Gen X, milenial gitu ya, menjadi isu juga nih. Kemudian gimana prakteknya dari generasi ini, antar generasi ini untuk mengembangkan strategi L&D yang tepat gitu ya, dari teknik-teknik problem solvingnya gitu ya. Mungkin lebih ke teknis juga kalau ketika diskusi seperti apa ya gitu ya Mas ya, itu jadi challenging juga ya Mas ya. Ya, betul Mas Imam. Nah, selain dengan terus ternyata tantangan berikutnya adalah multi generasi ya. Nah, kita sadar juga ya dalam satu ruangan pembelajaran mungkin dari sisi umur bisa berbeda gitu ya, kelompok umur, kelompok usia berbeda. Nah, di sini peran L&D sebetulnya juga penting ketika di tahapan perencanaan dengan menggunakan tools problem solving tadi, terutama yang fishbone ya, mesin. Nah, berkaitan dengan multigenerasi biasanya orang itu ada beda-beda itu di metode, mesin, sama material nih. Material, metode, mesin. 3 hal itu kurang lebih. Ya, termasuk tadi salah satunya dengan penggunaan AI dalam ruangan, terus juga menggunakan VR atau teknologi VR gitu ya. Nah, ini masuknya ke gaya belajar atau metode yang digunakan, terutama di tahapan metode ini gitu ya. Nah, ini juga penting sebagai pelaku L&D ketika di tahapan perencanaan, kita kan biasanya mapping dulu ya, dalam satu ruangan kelas atau dalam satu pembelajaran itu harusnya itu bisa mapping kelompok usianya berapa saja gitu ya. Kalau misalkan ternyata gapnya terlalu jauh umurnya, misalkan yang satu kelompoknya di umur 20 sampai 25 tahun, terus di kelompok berikutnya di umur 40 sampai 50 tahun misalkan gitu ya. Itu kan secara umur lumayan jauh gitu ya. Nah, secara umur lumayan jauh, tapi sepertinya jarang juga sih ya kalau dalam satu ruangan umurnya terlalu huge bedanya gitu ya. Nah, biasanya perbedaan multigenerasi itu bisa kita lihat dari situ tadi, mappingnya seperti apa dan metodenya gimana nih untuk bisa diterima oleh dua kalangan itu tadi. Mungkin Gen Z tidak begitu suka gitu ya terhadap hal-hal yang sifatnya terlalu tekstual, tapi untuk orang-orang yang usianya udah 45 tahun atau senior-senior kita, mereka lebih suka hal yang sifatnya lebih tekstual. Nah, ini gaya-gaya belajar seperti ini juga perlu kita analisis gitu ya pada saat di needs analisisnya gitu ya. Mungkin seperti itu sih Mas Imam. Oke, thank you Sandi ya. Semoga menjawab ya pertanyaannya. Terima kasih Sandi, luar biasa ya. Jadi memang gap
Gap generation itu juga sangat menjadi isu dan beberapa kali klien freshman juga banyak request terkait dengan bagaimana mengkolaborasikan di tempat kerja itu seperti apa, sehingga kita melakukan beberapa intervensi mungkin melalui entah itu workshop dan sebagainya gitu ya, Sandi ya. Namun sebelum itu izinkan aku buat ngasih info seperti biasa ya. Jadi bagian dari kegiatan kita di Next Gen Talent Hub di tahun 2025 ada berbagai topik workshop. Nah, yang pertama ini ada Corporate Learning Fundamental, Workshop Learning Need Analysis, Workshop Learning Design, kemudian juga ada Facilitating Learning Experience atau bisa dibilang TFT gitu ya, Training for Trainer, Measuring Learning Impact, mengukur evaluasi pelatihan, kemudian data analis. Jadi teman-teman di sini yang pengen belajar terkait bagaimana profesi learning and development secara komprehensif, profesional, jadi harus belajar dari semuanya gitu ya. Jadi setiap detail mungkin pekerjaan learning and development akan membutuhkan seluruh skill ini. Nah, dari lanjutan hari ini salah satunya tadi kalau kita melihat problem solvingnya di TNA, tadi ada yang tanya dari Kak Umul ya. Jadi bagaimana sih kaitannya penerapannya problem solving di TNA? Nah, mungkin sebelum TNA itu ada salah satu metode yang mungkin teori ya, framework yang mungkin bisa kita lihat bagaimana hubungannya learning and development dan bisnis gitu. Nah, improvementnya seperti apa dan bagaimana materi yang akan dijelaskan lebih detail oleh narasumbernya nanti besok teman-teman bisa hadir lagi gitu ya. Biaya investasinya cukup murah, jadi teman-teman bisa check out di linknya. Mungkin teman-teman yang sudah masuk grup nanti bisa dapat promo yaitu join free, karena sekali teman-teman bisa masuk grup nanti teman-teman akan banyak mendapatkan promo dan juga teman-teman mendapatkan diskon untuk ikut, bahkan bisa free untuk kali ini. Nah, masih ada lanjutannya setelah topik LNA di minggu depan atau minggu depannya lagi nanti akan kita launching juga kegiatan webinarnya, jadi tetap tunggu. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir dan sampai jumpa di kesempatan lain waktu. Terima kasih sudah hadir, sampai jumpa teman-teman. Terima kasih juga Sandi sebagai narasumber hari ini. Terima kasih Mas Imam, terima kasih teman-teman semua, sehat-sehat selalu.